Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Siska dan Ibu Vici yang telah memberikan kesempatan untuk kita berpresentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator dalam presentasi ini dan ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan tentang diskusinya. Yang pertama itu pada kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Monik. Pada Monik dipersilakan. Baiklah, saya Monika Afrianti, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan PPT-nya. Yang pertama, definisi manicure dan pedicure. Manicure ini adalah perawatan tangan, sedangkan pedicure merupakan perawatan kaki yang meliputi perawatannya itu meliputi pembersihan, pengurutan, perawatan kutikula pada kuku, pembentukan kuku, serta rias kuku. Next, Mala. Next. Tujuan dan manfaat manicure pedicure. Yang pertama, itu untuk melancarkan peredaran darah, memperbaiki kondisi kulit, untuk menjaga kesehatan kulit, tangan, kaki, dan kuku. Manfaatnya dapat memperbaiki kuku yang rusak, membuat kulit kuku menjadi halus dan lembut, dan dapat memberikan keindahan jari tangan dan kuku, serta dapat menunda penuaan biologis kulit. Next. Next. Struktur kuku ada 6. Yang pertama, akar kuku. Yang kedua, dasar kuku. Yang ketiga, plat kuku. Yang keempat, eponisium. Yang kelima, peronisium. Yang keenam, hiponisium. Next. Bentuk-bentuk kuku. Seperti gambar yang ada di layar. Yang pertama itu almond, mountain peak, square rounded, square round, dan oval. Fungsi kuku ada beberapa. Yang pertama, adaptivitas. Yang kedua, melindungi kuku dari virus dan bakteri, mendukung gerak motorik, tingkatkan sensitivitas, menjaga keseimbangan, menghindari cedera, serta memperkuat jari tangan dan kaki. Kelainan pada kuku. Yang pertama, kuku kuning yang biasanya disebabkan oleh faktor penuaan atau terlalu sering menggunakan kutek karena sering merokok. Apabila kuku jari menebal, rapuh, dan berwarna kekuningan, maka penyebab utamanya adalah infeksi jamur. Yang kedua, kuku pecah-pecah atau rapuh. Orang yang mengalami kuku kering ini, orang yang sering berenang, menggunakan aseton terlalu sering, atau selalu berada di lingkungan rumah yang kering. Yang ketiga, clubbing, disebabkan jaringan di bawah kuku menebal dan ujung jari membulat dan membengkak. Yang ketiga, garis putih atau horizontal. Penyakit ini disebabkan trauma atau penyakit yang diikuti oleh demam tinggi, seperti penyakit Hodgkin, malaria, lepra kusta, atau keracunan karbon monoksida. Kelima, kuku sendok atau koilonychia. Lempeng permukaan kuku menjorok ke dalam dan ujung-ujungnya mengidap penyakit anemia tipe defisiensi zat besi, hemochromatosis. Keenam, kuku berlubang atau berkelok. Kelainan ini biasanya ditandai dengan berlubang-lubang kecil atau lakukan tidak. Yang ketujuh itu kuku menghitam. Biasanya terjadi karena ada darah di bawahnya. 8, kuku putih dan kecoklatan. Disebabkan penderitanya mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan peningkatan jumlah pembuluh darah kecil di kuku, juga ditentukan oleh penderita AIDS. Dan yang kesembilan, kuku putih yang diakibatkan dari sirosis hati, gagal jantung,
atau ginjal, diabetes, anemia tipe defisiensi zat besi, reaksi kemoterapi, dan lain-lain. Sekian PPT dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kepada Monik sebagai perwakilan kelompok 1. Selanjutnya presentasi kelompok 2 akan disampaikan oleh Regina. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Bentar. Baiklah, saya akan membacakan tentang diskusi kami yang perawatan tangan dan kaki dan perawatan tangan, kaki, dan rias kuku. Yaitu pembahasan ke kesehatan dan keselamatan kerja, ketiga sesuai dengan proses perawatan tangan dan kaki. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Prinsip-prinsip itu prinsip-prinsip A. Area kerja disiapkan sesuai dengan kegiatan perawatan. B. Alat-alat yang diperlukan untuk perawatan. C. Siapkan layanan yang diperlukan untuk perawatan. D. Diri pribadi disiapkan sesuai dengan peraturan ketiga. Lanjut. Yang E. Siapkan badan dan kosmetik yang diperlukan untuk perawatan. Yang F. Perhatikan badan kosmetik perawatan tangan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Di sini ada sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan semua bentuk kehidupan merupakan potongan non-patogen, vegetatif dan non-vegetatif dari sesuai objek atau materi. Tujuan sterilisasi yaitu mencegah terjadinya infeksi untuk mencegah terjadinya infeksi sebelum melakukan perawatan tangan, kaki, dan kuku sebaiknya sterilisasi alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, menjamin kebersihan alat. Yang ketiga, menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril. Yang C, sanitasi hidrogen. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yang berarti personal, yang artinya perorangan, dan hygiene berarti sehat. Tujuan di sini ada tujuan meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memeliharakan kebersihan diri sendiri, memperbaiki personal hygiene yang kurang, pencegahan penyakit, meningkatkan kepercayaan diri seseorang, menciptakan keindahan. Tujuan sanitasi. Tujuan sanitasi adalah mencegah manusia kesentuhan secara langsung dengan badan kotor dan berbahaya yang mana diperlukan. Ini menjadikan usaha yang diharapkan bisa menjaga serta bisa meningkatkan kesehatan manusia. Prosedur. Yang itu ada prosedur diagnosa tangan, kedua prosedur diagnosa kaki. Kalau diagnosa kaki yang ada jenis kulit kaki, bentuk kaki yaitu bentuk kaki mulai dari pengalaman kaki sampai ujung jari, menentukan bentuk jari, bentuk kuku, dan kelainan-kelainan kuku dan kaki. Next. Ada teknik diagnosa. Teknik diagnosa
terdiri dari 3. Yang pertama anamensis dan inversis palpasis. Yang kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui tentang kepuasan pelanggan terhadap perawatan yang kita berikan, ada baiknya kita bertanya tentang bagaimana dengan hasil perawatan yang kita berikan kepada mereka dan suka dengan hasil yang atau sebaliknya mereka tidak suka dengan hasil yang kami berikan. Lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya pembacaan materi kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Wiwit. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Widya Syafutri, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai alat bahan dan kosmetik. Next. Nah, pertama itu ada alat manikur dan pedikur. Nah, alat yang pertama digunakan itu adalah orange stick. Orange stick itu biasanya digunakan untuk menggosok, menghilangkan sisa-sisa kuku yang ada. Yang kedua ada nail file, itu kikir kuku yang digunakan untuk menghaluskan kuku. Yang ketiga ada tang kulit kuku. Tang kulit kuku itu digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada pada sekitaran kuku. Yang keempat, nail brush itu digunakan untuk membersihkan sisa-sisa puing-puing yang sudah kita bersihkan tadi. Yang kelima, ada emery boards itu untuk menyikat kuku kita. Yang keenam, ada nail buffer, itu sama gunanya untuk menghaluskan kuku kita juga. Selanjutnya ada pinset. Pinset ini berguna untuk mencabut kutikula kuku kita atau kulit kuku atau kuku yang sudah kita potong yang masih menyangkut pada bagian ujung jari. Selanjutnya ada nail keeper, itu gunanya untuk membersihkan tepi-tepi kuku. Selanjutnya ada pisau pengikis kapalan, itu digunakan untuk menghilangkan kapalan yang ada di tangan kita. Kapalan itu kayak berupa kasar-kasar yang ada pada tangan. Next, ada beberapa kosmetika yang digunakan untuk manikur dan pedikur. Yang pertama ada nail polish remove, itu untuk melarutkan kuku. Yang kedua ada cuticle oil, itu untuk melunakkan dan melemaskan kulit di sekitar kuku. Yang ketiga ada cuticle remove, itu untuk melunakkan kulit ari yang ada di sekitaran kuku sehingga kulit ari mudah dilepaskan. Yang keempat ada cuticle cream, itu untuk mencuci kuku yang rapuh dan kulit sekitar kuku yang kering. Selanjutnya ada liquid nail polish, yaitu cat kuku. Itu untuk memberikan warna atau mengkilapkan kuku. Selanjutnya ada nail polish solvent, itu untuk menipiskan cat kuku bila terlalu tebal. Jadi gunanya untuk menipiskan cat kuku yang sudah kita gunakan apabila dia terlalu tebal. Selanjutnya ada base coat atau cat dasar, itu digunakan sebelum menggunakan cat kuku agar cat kuku itu melekat dengan segera pada permukaan kuku. Selanjutnya ada top coat atau sealer, itu cairan yang digunakan di atas atau setelah menggunakan cat kuku. Itu biasanya digunakan untuk mengkilapkan kuku kita yang sudah diberikan cat. Selanjutnya ada nail dryer, itu adalah untuk alat yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ataupun base coat atau top coat. Selanjutnya ada hand cream atau hand lotion, itu untuk menjaga kulit tetap lunak dan mengatasi kulit kering. Oke, next, Mala. Nah, selanjutnya bahan dan lenan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan ada dua. Yang pertama kapas, yang kedua tisu. Nah, bahan dua ini digunakan untuk diawali untuk mencuci tangan kita. Selanjutnya ada lenan yang digunakan. Yang pertama ada waslap, handuk kecil, dan keset. Next, Mala. Nah, teknik manikur.
Yang pertama itu membersihkan tangan, lengan, dan tangan dibersihkan dengan lap penghangat mengarah ke atas, hapus cat kuku dengan menggunakan nail polish remove. Yang kedua, melakukan diagnosa tangan. Yang ketiga, membentuk dan mengikir kuku. Yang keempat, merendam dan menyikat kuku. Yang kelima, melakukan meses tangan dan lengan. Yang keenam, mengecat kuku. Teknik manikur yang pertama membersihkan kaki dan kuku. Yang kedua, melanjutkan diagnosis kaki dan kuku. Yang ketiga, membentuk dan mengikir kuku. Yang keempat, merendam dan menyikat kuku. Yang kelima, melakukan meses kaki. Yang keenam, mengecat kuku pada bagian kaki. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya pembacaan materi kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Mala. Baiklah, perkenalkan saya Kamala Fiona. Saya dari perwakilan kelompok 4. Judul PPT kami kali ini itu pengurutan atau masas. Selanjutnya, yang pertama ada definisi pengurutan atau masas tangan dan kaki. Masas merupakan salah satu di antara cara-cara perawatan tubuh yang paling lama diterapi dan paling bermanfaat dalam perawatan fisik. Dalam konteks manicure dan pedicure, masas tangan kaki merujuk pada bagian dari layanan perawatan kuku dan tangan atau kaki yang melibatkan pijatan ringan atau perawatan relaksasi pada tangan atau kaki klien setelah proses manicure dan pedicure dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengurutan masas tangan dan kaki. Yang pertama dapat merelaksasikan tubuh, terutama pada tangan dan kaki. Yang kedua dapat meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga dapat melembutkan kulit. Yang keempat dapat meningkatkan kesehatan kulit. Yang kelima, memaksimalkan hasil estetika. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya yaitu ada gerakan dasar pada pengurutan masas tangan dan kaki. Yang pertama yaitu ada effleurets atau mengusap. Yaitu gerakan urut yang gerakannya mengusap yang dilakukan secara berirama dan berturut ke arah kecepatan gerakan urut ke atas. Kedua, friction atau memutar, yaitu pijatan rotasi ringan dengan dua ujung jari atau ibu jari yang ditekan tegak lurus pada bagian yang dipijat. Yang ketiga ada petrisex atau meremas, yaitu gerakan yang menggunakan ujung jari dan telapak tangan untuk menjepit beberapa bagian kulit. Selanjutnya ada menggetar, vibration atau menggetar, yaitu gerakan ini dapat menghilangkan sel kulit mati untuk merangsang atau menenangkan urat syaraf dan membakar lemak. Yang terakhir yaitu ada tapotek atau menepuk, yaitu gerakan menepuk atau ketukan yang berturut-turut dan cepat yang dilakukan dengan seluruh tangan dan kaki agar bersih ujung-ujung jarinya. Selanjutnya pembahasan tentang cara pengurutan lengan tangan. Yang pertama kita dapat melakukan effleurets lengan 9 kali. Gerakan mengusap dengan kedua telapak tangan bergantian. Selanjutnya kita dapat melakukan friction lengan bawah 9 kali dengan kedua ibu jari, mengusap dan menekan ke atas sampai ke siku dan turun dengan gerakan melingkar-lingkar. Selanjutnya kita dapat melakukan friction pada pergelangan tangan ke kiri dan ke kanan sebanyak 9 kali. Yang keempat, kita dapat melakukan friction pada punggung tangan sebanyak 9 kali dan dilanjutkan dengan stroking
pada telapak tangan 9 kali dengan kedua ibu-ibu jari bergantian mengusap dan menekan arah silang pada telapak tangan. Selanjutnya kita dapat melakukan gerakan zigzag pada telapak tangan 9 kali dengan kedua ibu jari bersamaan, mengusap dan menekan ke atas dan turun dengan gerakan zigzag. Selanjutnya, kita dapat melakukan friction pada tiap ruas jari. Dan gerakan pasif menggerakkan pergelangan tangan dengan arah depan sebanyak 3 kali, belakang 3 kali, samping kiri 3 kali, samping kanan 3 kali, putar arah jarum 3 kali, putaran anti jarum, jam 3 kali. Dan selanjutnya kita dapat melakukan effleurette seluruh lengan sebanyak 6 kali. Selanjutnya, cara pengurutan pada kaki. Yang pertama, kita dapat melakukan effleurette pada punggung kaki sebanyak 6 kali dengan kedua telapak tangan mengusap kaki dimulai dari tulang kering, naik ke lutut dan turun melalui betis. Yang kedua, effleurette betis 6 kali dengan kedua telapak tangan mengusap betis ke atas dan turun melalui tulang kering. Selanjutnya kita dapat melakukan kneading pada betis, gerakan meremas dan memijit pada betis dengan tangan kanan sebanyak 3 kali dan tangan kiri sebanyak 3 kali, kedua tangan bersamaan sebanyak 3 kali pula. Selanjutnya ada topotek pada betis. Dengan kedua telapak tangan kita dapat menepuk-nepuk betis. Dan selanjutnya effleurette betis sebanyak 6 kali. Gerakannya seperti nomor 2 tadi. Selanjutnya effleurette pada punggung kaki 6 kali. Dengan kedua telapak tangan mengusap punggung kaki. Selanjutnya kita dapat melakukan friction pada punggung kaki dengan kedua ibu jari menekan ke atas dan turun dengan gerakan melingkar-lingkar. Selanjutnya ada slicing pada sisi dalam telapak kaki dengan menggunakan sisi ke sisi. Telapak tangan mengusap dan menekan sisi dalam telapak kaki. Selanjutnya kita melakukan zigzag pada telapak kaki dengan menggunakan kedua ibu jari, mengusap ke atas dan turun dengan gerakan zigzag. Selanjutnya yaitu ada friction pada setiap ruas kaki, jari kaki. Dan kita dapat melakukan gerakan pasif, gerakan pergelangan kaki dengan arah di depan 3 kali, belakang 3 kali, samping 3 kali, samping kanan 3 kali, putar arah jarum jam 3 kali, 3 kali, putar anti jarum jam 3 kali. Dan terakhir yaitu kita dapat melakukan effleurette kaki seperti nomor 1 dan 2 tadi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu kontraindikasi dalam pengurutan massas tangan dan kaki. Yang pertama itu dapat berakibat infeksi pada kulit. Jika klien memiliki infeksi kulit pada tangan atau kaki seperti kuku jamur, infeksi jamur kaki atau infeksi kulit lainnya, massas tangan dan kaki harus dihindari. Dan banyak lagi kontraindikasi dalam pengurutan massas seperti luka terbuka atau luka bakar, kulit sensitif atau dermatitis, pembekuan darah atau kelainan pembuluh darah. Dan lebih banyak lagi kontraindikasi dalam pengurutan massas ini. Terakhir yaitu ada kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu massas tangan dan kaki adalah langkah penting dalam menyempurnakan pengalaman manicure dan pedicure, memberikan manfaat fisik dan psikologis yang signifikan, dan meningkatkan kesejahteraan umum pelanggan. Baik, sampai di sinilah saya menyampaikan hasil presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya pembacaan materi kelompok 5 yang akan disampaikan oleh Ratu dan Presti. Baiklah, saya Ratu Sumiandari dari perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang berjudul nail art. Next.
Yang pertama, pengertian nail art. Menurut pendapat Thomson, menyebutkan bahwa nail art sebagai kanvas yang berukuran kecil yang dapat dibuat untuk mendesain, membuat kolase dengan permata, serta dengan teknik lainnya, dengan tujuan mengungkapkan sisi kreatif seseorang dalam sebuah kanvas kecil di jari mereka. Jadi, nail art itu adalah salah satu bentuk seni menghias kuku jari yang dilakukan oleh nail art artis. Selanjutnya, sejarah nail art. Kesadaran tren dalam nail art dan relasinya terhadap fashion baru benar-benar muncul pada tahun 1920-an. Warna merah menjadi warna yang menduduki tren dengan teknik nail art Mont Manicure. Pada tahun 1920-an, nail art muncul dengan model yang disesuaikan dengan tampilan pakaian dan attitude fashion seseorang. Selanjutnya, perkembangan nail art bergerak pada warna dan teknik nail art pada 1960-an. Misalnya warna pastel jauh memiliki penggemar dibandingkan warna-warna lain seperti pada awal perkembangan nail art. Terus tujuan nail art. Tujuan utama nail art adalah untuk mencapai estetika atau keindahan. Tujuan dari nail art sendiri adalah untuk mempercantik penampilan kuku, baik untuk acara khusus seperti pernikahan maupun untuk menyempurnakan penampilan sehari-hari. Selain itu, untuk memperbaiki penampilan kuku yang rusak, untuk memberi efek tertentu, misalnya untuk acara Halloween atau film, dan lain-lain. Manfaat nail art itu adalah dapat menambah rasa percaya diri dan menambah keindahan kuku dengan perpaduan berbagai warna. Selain itu, penggunaan cat kuku yang mengandung vitamin dan mineral dapat membantu memperkuat kuku serta menjaga kesehatan kuku secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Presti. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi kelompok saya, yaitu macam-macam dan motif nail art. Yang pertama, macam-macam nail art. Yang pertama ada nail gel, yang dimana nail gel mempunyai ketahanan yang cukup lama dan bisa bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Terus yang kedua ada nail art glitter. Nail art glitter sendiri ini memiliki ketahanan yang cukup lama seperti nail gel, yaitu bertahan kurang lebih selama 1 bulan. Nail art glitter menambah kesan glamor pada kuku. Lalu yang ketiga ada nail art gradasi, yang dimana nail art gradasi ini memiliki kesan yang lebih elegan dan juga terlihat glamor. Terus yang terakhir ada nail art sticker, yang dimana nail art sticker ini dipakai oleh beberapa remaja dan anak-anak karena nail art sticker ini sendiri mempunyai bahan yang cukup mudah dihapus atau dilepas hingga menjadikan kuku tidak mudah rusak. Next. Selanjutnya ada motif nail art. Yang pertama ada motif Galaxy Cat Eye, Black Daisy, Tutti Frutti, Pastel Spot, Summer Drips, Cherry Bomb, Little Hearts, Clouds, and Rainbow. Terus yang terakhir ada Pretty Cool. Lalu selanjutnya desain nail art. Desain nail art adalah suatu bentuk rancangan motif, pola, serta corak yang akan dibuat pada kuku. Untuk membuat desain rias kuku harus memperhatikan beberapa hal, antara lain tema, bentuk kuku, kondisi kuku, warna yang diinginkan, hiasan kuku, dan karakter yang diinginkan oleh klien. Next. Baik, selanjutnya adalah alat-alat nail art. Yang pertama, salon shape. Nah, salon shaper ini sendiri mempunyai fungsi untuk merapikan kuku yang akan dibentuk. Lalu yang kedua ada brush nail art. Brush nail art sendiri mempunyai fungsi untuk mengaplikasikan nail polish atau nail gel. Lalu yang ketiga ada nail protection. Nail protection ini memiliki fungsi untuk melindungi kuku dari cat yang akan dipoleskan ke kuku sebelahnya.
Lalu yang terakhir ada finger soft foam. Finger soft foam ini memiliki fungsi menjaga jarak dari kuku-kuku yang akan dipolis dengan nail polish. Next. Lalu yang terakhir dotting. Dotting memiliki fungsi seperti jarum, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk merapikan ujung-ujung nail polish yang terdapat pada kuku. Yang ketujuh ada sponge nail. Dan yang keenam ada nail dryer. Nail dryer yang berfungsi untuk mengeringkan nail polish. Lalu yang ketujuh ada sponge nail. Dan yang terakhir ada palette yang berfungsi untuk mencampurkan warna-warna nail polish. Lalu yang kesembilan ada stripping tab. Next. Bahan nail art. Bahan nail art yang pertama ada fake nail. Yang kedua ada nail sticker design yang dimana berfungsi sebagai tambahan dari nail polish. Terus yang ketiga ada dry flower yang sebagai penambah hiasan. Lalu yang terakhir juga glitter yang dimana berfungsi untuk menambah hiasan pada nail polish. Next. Kosmetik nail art sendiri. Yang pertama ada nail polish. Yang kedua nail glue atau lem kutek. Yang ketiga ada top coat, yang dimana dasar kutek itu harus memakai top coat. Lalu yang terakhir ada nail polish remover atau pembersih kutek. Untuk persiapan kerja nail art adalah yang pertama, meja kerja atau permukaan kerja itu harus bersih dan tertata dengan rapi, pencahayaan yang baik, alat-alat nail art yang tersusun dengan rapi, kutex dan bahan, wadah dan palet, handuk atau tisu, hand sanitizer atau sabun cuci tangan, ventilasi, pelindung, kertas atau alat, terus yang terakhir ada trash bin atau kantong sampah plastik. Baik, sekian terima kasih yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya pembacaan materi kelompok 6 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi ke-6, selanjutnya materi ke-6 yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu tentang Mahendi. Itu bakal sejarah Mahendi. Mahendi ini atau sama dengan henna. Berasal dari bahasa Latin Alcana atau Lawsonia, yang asal tempatnya itu sulit diketahui karena ada yang mengatakan, beberapa ahli mengatakan dari Mongol ke India, dan ada juga yang berasal dari mengatakan dari Timur Tengah atau Afrika. Lanjut. Kedua itu sejarah henna di Indonesia. Henna kalau di Indonesia sudah ada dari zaman dahulu, tapi jauh sebelum Arab atau India datang ke Indonesia, henna ini sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti daerah Aceh, pemakaian inai atau henna pada calon pengantin perempuan Aceh yang telah menjadi tradisi sejak lama. Selanjutnya, fungsi henna itu sendiri terdapat pertama itu estetika. Bagaimana henna ini memiliki keindahan yang sangat tinggi. Henna ini disebabkan oleh pola ornamen seni henna yang secara intrinsik menimbulkan keindahan yang dapat dipandang. Yang kedua itu fungsi sosial dan budaya. Kesenian ornamen henna memiliki fungsi seni dalam masyarakat, memiliki tatanan kriteria yaitu pada konteks sosial adalah sebagai media komunikasi dan akulturasi. Pada konteks budaya sebagai pengetahuan dan kreativitas, penjelasan masing-masing konteks antara lain pertama sebagai media komunikasi, yang kedua akulturasi, tiga pengetahuan, yang keempat kreativitas, dan kelima ekonomi. Penggunaan seni henna. Henna ini digunakan di desain tangan. Henna merupakan bentuk unik dari seni lukis sebagai hasil kreasi untuk
tangan dan juga sarana cinta. Dalam metode tradisional, melukis henna tangan dimulai dari ujung jari dengan cara mewarnai ujung-ujung jari dengan henna dan bisa juga diwarnai kuku. Penggunaan henna di ujung jari untuk menunjukkan sifat feminim dan erotik. Yang kedua, desain kaki. Henna dinobatkan untuk mempercantik kaki dan membuat keindahan. Seperti pada tradisi di India, pengantin perempuan melangkahkan kakinya pertama kali ke rumah mempelai laki-laki. Hal tersebut dianggap menjadi sebuah kesempatan yang besar, seolah-olah dalam pernikahan mereka membawa sesuatu yang lebih penting dari diri mereka sendiri. Ketiga, desain badan. Seni lukis henna tidak hanya diterapkan pada anggota tubuh seperti kaki dan tangan saja. Untuk henna desain badan, biasanya mereka melukiskan henna pada bagian perut. Selain perut, kaum Hawa juga sering menggunakan seni lukis henna pada punggung, dada, dan leher. Bahkan mereka juga menggunakan seni henna pada paha bagian dalam. Corak, gaya, dan struktur seni henna. Secara garis besar, itu terdapat 3 corak utama dalam seni henna. Yang pertama itu corak geometris berasal dari daerah pegunungan. Yang kedua, corak bunga berasal dari daerah dataran dan kawasan yang subur, beberapa dari kawasan gurun. Yang ketiga itu corak campuran antara corak geometris dan corak bunga. Daerah yang berada di antaranya pegunungan dan kawasan datar. Berikut adalah merupakan ciri-ciri gaya ukiran pada henna. Yang pertama itu gaya Timur Tengah. Pola yang digunakan itu motif bunga seperti lukisan Arab. Yang kedua itu gaya Afrika Utara. Pola yang digunakan mengikuti bentuk tangan dan kaki dengan motif bunga. Yang ketiga itu gaya India dan Pakistan. Pola yang digunakan adalah garis-garis. Yang keempat itu gaya Indonesia dan Asia Selatan. Pola yang digunakan merupakan gabungan dari gaya Timur Tengah dan India. Jenis ukiran henna yang paling terkenal dan lebih banyak digunakan itu jenis henna dari gaya Arab, India, Pakistan, dan Afrika. Struktur henna adalah cara sesuatu yang disusun atau dibuat dengan pola tertentu dengan pengaturan unsur-unsur pada suatu objek dengan sebuah ketentuan yang diberikan untuk unsur-unsur dari suatu benda. Berikut merupakan struktur ornamen seni dari Maroko, yaitu yang pertama itu struktur geometris. Geometris ini berarti keadaan atau gaya metrik yang berasal dari berarti garis atau struktur geometris ini bisa dikatakan sebagai bentuk garis atau dasar pola kotak, bulat, segitiga, dan lainnya. Yang kedua itu struktur hamsah. Hamsah ini berupa bentuk jimat yang oleh masyarakat kuno Timur Tengah. Biasanya ini kombinasi dengan segitiga, titik, belian, dan salib, dan bentuk bintang. Ketiga itu struktur arabesque. Arabesque ini merupakan gambar seni henna yang motifnya itu seperti bunga, daun, sulur, binatang, dan garis yang tersusun dalam suatu jalinan pola yang rumit. Strukturnya ini tidak terbatas dan berulang. Keempat itu motif tumbuhan. Motif tumbuhan ini biasanya digambar dalam berupa bunga, biji-bijian, sulur, dan dedaunan. Ragam motif tumbuhan lebih berkembang dibandingkan motif lainnya. Motif ini memiliki kelenturan yang dapat membentuk pola simetris mengikuti luas bidang yang dipakai dan juga bisa dipadukan dengan motif lainnya. Motif alam. Ragam motif alam dapat juga berupa benda-benda alam seperti air, bintang, dan bulan. Adapun penciptanya dirubah sedemikian rupa dalam pengubahannya disesuaikan dengan karakter yang sesuai dengan sifat dari benda yang akan didosterilisasikan ke bentuk geometris. Ini merupakan pola dan motif dasar Mahendi. Yang pertama itu ada pola garis, pola spiral, pola motif daun,
pola motif bunga, pola motif sulur, pola motif tumbuhan, pola motif gabungan. Tren henna. Henna pada zaman tahun 2023 itu yang paling tren itu sekarang henna nude. Henna nude banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena warnanya yang dominan nude yang cocok untuk kulit orang Indonesia. Henna ini cocok untuk kulit yang berwarna kuning langsat, sawo matang, dan kulit gelap. Kedua itu henna putih. Henna putih adalah henna putih sudah menjadi tren semenjak tahun 2015 silam hingga saat ini. Warna henna putih dengan hiasan beberapa aksesoris yang akan tampak menjadi berkilau. Sekian yang dapat saya paparkan tentang materi dari kelompok saya atau kelompok 6. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman semua ada yang ingin bertanya terhadap kepada kelompok teman-teman yang lainnya? Baiklah, sampai di sini diskusi materi kita. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.